Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, perkenalkan nama saya Jackson Saputra Sipayung. Program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pemanfaatan machine learning dengan dosen pengampu Riau Kurginting, STMT. Landasan teori yang saya ambil yaitu pengertian machine learning dan penerapan machine learning. Pengertian machine learning perlu diketahui bersama bahwa machine learning bisa dijadikan sebagai satu algoritma ataupun urutan proses statistik yang dilatih untuk bisa menemukan pola dan juga fitur tertentu yang terdapat di dalam jumlah big data. Tujuannya adalah agar bisa membuat suatu keputusan atau melakukan prediksi yang dibuat dengan berdasarkan data yang sudah ada tersebut, yang mana sebagai semakin bagus algoritma dan dari machine learning, maka akurasi keputusan dan juga prediksi sistemnya akan semakin baik pula. Hal ini sama seperti otak manusia, yang mana akan semakin pintar bila belajar. Dalam hal ini pun, mesin yang mengelola data yang banyak akan mampu menghasilkan output yang semakin akurat. Untuk itu, saat ini machine learning adalah salah satu bagian yang harus ada, karena memiliki peran yang sangat penting untuk seluruh kegiatan sehari-hari di suatu perusahaan ataupun organisasi. Penerapan machine learning yang pertama, recommendation search pada Google. Siapa yang tidak mengenal dengan mesin pencari Google? Orang-orang sekarang ini harusnya sudah sangat akrab dengan mesin pencari ini, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, dan apapun pekerjaannya pasti sudah mengenal Google. Selain itu, pastinya kamu sering menggunakan mesin pencari Google, kan? Saat kamu mengetik sesuatu yang kamu cari dan kamu belum selesai mengetiknya, Google akan selalu memunculkan rekomendasi yang bisa kamu pilih. Yaps, itu menurut salah satu penerapan dari machine learning. Google biasanya akan menampilkan hasil pencarian yang pernah kamu cari, lalu menampilkannya kembali saat ada satu kata yang sama dengan yang pernah kamu tuliskan. Tidak hanya Google, recommendation search ini juga sering ditemukan di Facebook saat mencari seseorang ataupun situs belanja online, juga seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, OLX, dan lainnya. 2. Pendeteksi spam. Electronic mail atau sering juga dikenal dengan email adalah suatu teknologi masa kini yang bisa mengubah kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Dahulu orang harus menulis surat di atas secari kertas, dimasukkan ke dalam amplop, dan ditempelkan perangko. Dan kini kita hanya perlu buka alamat email kita dan menulis alamat email orang yang kita tuju. Benar-benar sederhana, kan? Namun, sayangnya dengan adanya email, seperti yang kita dapat email-email yang tidak penting. Hal ini benar-benar membuat penggunanya tidak nyaman. Email-email tidak penting ini disebut spam. Pastinya kamu sering dapat email spam, kan? Tapi untungnya ada teknologi penyaring spam yang memisahkan email penting dengan email yang tidak penting. Tapi bagaimana bisa email Yahoo atau Outlook bisa memisahkan email spam atau bukan spam? Tentunya mereka menerapkan machine learning sebagai solusinya. Sebelum memasukkan inbox email kamu, email yang dikirim akan diperiksa dengan algoritma tertentu untuk memisahkan email spam atau tidak. Berkat cara ini membuat inbox email kamu tidak terkotori oleh email yang
tidak penting. Sehingga email penting kamu akan tertutup email tidak penting dari spam. Ketiga, spec understanding. Pada proses saat ini sangat dimungkinkan untuk berbicara pada mesin. Beneran? Tentu saja. Pernah pakai mobil assistant seperti Google Now buatan Google, Siri buatan Apple, atau Cortana buatan Microsoft. Semua mobile attention ini akan membuat kamu seperti bicara dengan pada smartphone, kan? Tapi untuk zaman sekarang, hal semacam ini wajar-wajar saja. Sekarang semua smartphone yang dibuat pasti sudah ditanamkan fitur mobile attention. Apalagi berkat mereka, hidup kita semakin dimudahkan saja. Pada penerapan mobile attention, machine learning akan mengingat suara kita, sehingga kita tidak perlu lagi repot lagi mengetik, namun tinggal mengucapkan apa yang akan kita cari, dan dalam seketika apa yang kamu cari akan ditampilkan. Tentunya sebelum menggunakan fitur unik ini, suara kita sudah disimpan sebelumnya saat menggunakan fitur ini. Jadi jangan malu ya kalau harus ngomong sama smartphone. Keempat, pendeteksi muka. Netizen pernah dihebohkan dengan web buatan Microsoft yang mampu menebak umur seseorang dari fotonya. Apakah ada yang mengingatnya? Web tersebut adalah Microsoft How Old. Ada yang pernah coba Microsoft How Old? Atau pernah ngetek temannya menggunakan Facebook dan Instagram? Bagaimana semuanya itu bisa dilakukan ya? Jawabannya karena produk tadi menerapkan machine learning. Bagaimana bisa? Caranya machine learning akan mengidentifikasi dan mengenali wajah seseorang, sehingga informasi-informasi bisa langsung didapat. Rupanya dengan adanya penerapan machine learning di dunia ini semakin bertambah seru ya. Dan yang terakhir, pendiagnosis penyakit. Kalau yang ini mungkin lebih akrab dengan orang yang bekerja di dunia medis. Zaman sekarang, dunia medis sudah dimudahkan oleh komputer dalam kasus pendiagnosaan. Kini, dengan adanya gejala yang dialami pasien dan rekam medisnya, sebuah komputer bisa memberi diagnosa apakah penyakit yang sama dengan sebelumnya atau bukan. Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu machine learning dan penerapannya yang ada di sekitar kita. Rupanya bukan hanya manusia saja sekarang bisa belajar. Kini pun mesin pun bisa belajar. Semua ini berkat adanya perkembangan teknologi. Tapi harus dipergunakan secara bijak ya, karena kita manusia memiliki etika dan moral. Pastinya jangan sampai manusia dikalahkan dengan mesin ataupun komputer, karena pada dasarnya mereka bertugas untuk membantu manusia bukan menggantikan. Kesimpulannya, machine learning merupakan sub dari bidang keilmuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang banyak diteliti dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Ulasan dari berbagai bidang disajikan dalam bentuk pemecahan masalah dan algoritmanya, dan dibagikan menjadi 3 kategori dalam machine learning, antara lain yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ulasan dibahas hanya pada beberapa bidang dan hasilnya menunjukkan bidang yang paling dominan terkini adalah bidang kedokteran atau medis, diantaranya beberapa bidang lain seperti industri, teknologi, dan lalu lintas. Sekian hasil presentasi saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang.